Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan perawat pejuang P3K tahun 2023. Kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Di video kali ini aku bakal ngebahas soal-soal keperawatan maternitas ya, sesuai request salah satu teman-teman. Nah, di sini aku udah bikin 5 soal. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima. Soal ini aku bikin sesuai dengan kisi-kisi FR dari teman-teman tahun lalu sama Permenpan terbaru ya. Nah, jadi teman-teman bisa dijawab dulu nih, baru nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas soal yang pertama dengan pertanyaan kapan taksiran persalinan pasien tersebut. Nah, ini yang ditanyakan yaitu HPL ya. Dengan kasusnya seorang perempuan berusia 25 tahun, G2P1A0. Berarti dia ini hamil yang kedua ya. Datang ke klinik bidan untuk melakukan pemeriksaan antenatal. Diketahui HPHT pasien 22 Desember 2022. Siklus haid 35 hari. Hasil pemeriksaan TTV tekanan darah 110/70, frekuensi nadi 78 kali per menit, napas 19 kali per menit, suhu 36,6 derajat, dan saturasi oksigennya itu 99%. Kapan taksiran persalinan pasien tersebut? A. 22 September 2023, B. 17 September 2023, C. 29 September 2023, D. 22 Desember 2023, dan E. 29 Desember 2023. Untuk opsi C ini aku sedikit typo ya teman-teman, ini September. Untuk menghitung HPL ini sebenarnya mudah banget ya teman-teman. Jadi untuk bulan Januari sampai bulan Maret itu menggunakan rumus ditambah 7 ditambah 9 ditambah 0 ya. Sedangkan untuk bulan April sampai bulan 12 itu ditambah 7 dikurang 3 ditambah 1. Cara mudah ingatnya gini, ini kan bulan Januari sampai Maret itu kan cuma sampai 3 bulan doang. Jadi ditambah 9 dong biar pas jadi 12. Nah, sedangkan bulan 4 sampai bulan 12 ini kan 9 bulan kurang 3 bulan gitu kan. Makanya kita kurang 3. Tuh, itu cara mudah ingatnya ya. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini kita diketahui HPHT si pasien ini tanggal 22 Desember 22 12 22. Nah, berarti ini kita menggunakan cara rumus yang kedua tadi ya, tambah 7 karena ini adalah masuk ke bulan 4 sampai bulan 12. Yang kategori bulan 4 sampai 12 tadi, berarti kita kurang 3 tambah 1. Jadi hasilnya adalah 23, 12 kurang 3, 9, 22 tambah 7 yaitu 29. 29 September 2022. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Nomor 2, dengan pertanyaan instrumen EWS yang tepat digunakan pada pasien tersebut adalah dengan kasus orang perempuan berusia 40 tahun. Nomor 2, dengan pertanyaan instrumen EWS yang tepat digunakan pada pasien tersebut adalah, oke, kita baca kasusnya. Seorang perempuan berusia 40 tahun, G5P3A1, dengan usia kehamilan 36 minggu, datang ke IGD, ponek dengan keluhan pusing, lemas, mual, muntah 2 kali, pemeriksaan tekanan darah 150/100, frekuensi nadi, ini nadi ya, 115, napas 22, suhu 36,8, saturasinya 97. Nah, pasien mengaku tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya. Hasil lab didapatkan proteinnya positif 1. Untuk pemantauan kondisi pasien selama di rawat inap perlu digunakan tools EWS, Early Warning System. Jadi instrumen EWS yang tepat digunakan pada pasien ini adalah A. EWS, B. EWSS, C. MEOWS, D. NEWS, dan E. PEWS. Oke, kita lihat di kasus ini
pasiennya itu ibu hamil yang beresiko ya, umurnya udah 40 tahun, udah G5, kemudian usia kehamilannya itu baru 36 minggu, tekanan darahnya itu 150/100 ya, keluhan pusing, lemas, mual, muntah 2 kali. Terus pasiennya ini juga dia tidak mengalami hipertensi sebelumnya, tapi di sini tekanan darahnya itu tinggi. Hasil lab juga ada protein positif 1. Nah, kasus ini dapat kita ketahui si pasiennya itu mengalami preeklamsi ya. Tekanan darah yang tinggi pada usia kehamilan bisa disebabkan karena ada yang masalah pada janin gitu ya. Nah, jadi ini sangat berbahaya gitu, baik untuk kondisi si ibu atau kondisi si janinnya. Jadi harus dilakukan pemantauan khusus. Nah, jadi EWS ini itu dilakukan dengan tujuan untuk memantau pasien ya, supaya perawat ataupun dokter itu lebih mudah untuk mendeteksi dini adanya terjadinya perubahan status kesehatan si pasien ini, terjadinya perburukan kondisi gitu. Jadi supaya lebih mudah dilakukan intervensi dini sehingga tidak terjadi perburukan lebih lanjut gitu. Nah, untuk instrumen yang tepat digunakan pada pasien hamil itu apa? Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi instrumen EWS itu ada instrumen. Aku ini nulisnya pakai jari, jadi agak jelek, maaf ya. EWS itu ada 3. Yang pertama NEWS. Yang kedua ada MEOWS. Yang ketiga ada PEWS. Nah, NEOWS ini yaitu National Early Warning System. Nah, ini digunakan untuk pasien-pasien yang berumur lebih dari 16 tahun ya, pada pasien dewasa. Sedangkan MEOWS ini itu Modified Early Obstetric Warning System. Ini digunakan pada ibu hamil. Nggak muat lagi. Sedangkan untuk PEWS ini Pediatric Early Warning System, ini digunakan pada bayi yang baru lahir 0 bulan sampai dengan usia anak 16 tahun. Oke, jadi kita lihat di kasus ini, pasien ini merupakan pasien bumil ya, ibu hamil. Jadi instrumen EWS yang tepat digunakan yaitu OBSISE dong ya, Modified Early Obstetric Warning System. Nah, jadi ini kepanjangan dari EWS. Kepanjangan dari EWS ini kayak MEOWS, NEWS, PEWS. Ini kita harus tahu ya. Cara mudah untuk ingat gini aja sih. MEOWS kan ini ada O-nya, berarti obstetrik ya. Kemudian kalau N ini nasional, berarti untuk pasien-pasien dewasa gitu. Sedangkan P ini pediatrik, untuk pasien-pasien anak umur di bawah 16 tahun. Oke. Nah, soal tentang EWS pada kasus maternitas ini merupakan kisi-kisi dari Permenpan terbaru ya teman-teman. Jadi perlu dipelajari lagi materi-materi tentang MEOWS ini. Ada beberapa parameter ya yang harus dipantau ya selama pasien dirawat. Itu ada, yang pertama itu harus dipantau seluruh parameter MEOWS. Yang harus dipantau itu ada GCS, itu tingkat kesadaran si pasien. Terus TTV-nya yang meliputi tekanan darah, kemudian nadi, pernapasan, suhu, dan saturasi oksigennya. Kemudian satu lagi
output urin. Nah, ini harus diingat ya teman-teman ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, lanjut. Soal nomor 3, dengan pertanyaan penulisan status obstetrik yang tepat pada kasus tersebut adalah, kita lihat kasusnya, seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke Poli KIA untuk melakukan pemeriksaan ANC. Hasil pemeriksaan, usia kehamilan 22 minggu, riwayat melahirkan secara sesar 4 tahun yang lalu. Pasien pernah mengalami keguguran saat usia kehamilan 16 minggu 1 tahun yang lalu. Nah, jadi penulisan obstetrik yang tepat: A. G2P1A1, B. G2P2A1, C. G3P1A1, D. G3P2A1, dan E. G3P1A0. Nah, kita lihat di sini dia hamil 22 minggu. Riwayat melahirkan 4 tahun yang lalu. Terus pernah keguguran saat usia kehamilan 16 minggu. Oke, untuk penulisan status obstetrik pasien ini, G, P, A. G ini grafik jumlah kehamilannya, dimana dia udah pernah melahirkan 1 kali, pernah keguguran 1 kali, dan ini hamil yang ketiga dong ya. Nah, terus ini P-nya partus, jumlah kelahiran, dia riwayat melahirkan secara sesar 4 tahun yang lalu, berarti baru 1 kali ya melahirkan. Kemudian A-nya abortus, itu dia pernah mengalami keguguran saat usia kehamilannya 16 minggu 1 tahun yang lalu, berarti A-nya 1. Berarti jawaban yang tepat pada kasus ini adalah G3P1A1. Nah, jadi dalam penulisan status obstetrik pasien ini ada satu hal yang perlu diperhatikan ya, yang terutama jadi bagian abortusnya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan gitu usia kehamilan dia, seorang pasien itu saat dia mengalami keguguran. Kalau usia kehamilannya itu di bawah 20 minggu itu termasuk abortus ya. Sedangkan kalau dia mengalami keguguran dengan usia kehamilannya itu lebih dari 20 minggu ke atas, itu udah termasuk ke partus ya, udah masuk ke P-nya gitu. Nah, misalnya di kasus ini dia mengalami keguguran saat usia kehamilannya itu 21 minggu. Nah, berarti ini nggak masuk ke abortus, tapi masuk ke P2. Jadi status obstetrik dia itu jadinya G3P2A0 gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 4 dengan pertanyaan jenis lokeia pada pasien tersebut adalah, di mana kasusnya seorang perempuan berusia 23 tahun, P1A0, pos SC hari 2, dirawat di ruang nifas dengan keluhan lemas dan keluar darah dari vagina. Jenis lokeia pada pasien tersebut adalah, lokeia ini darah nifas ya, A. alba, B. rubra, C. serosa, D. purulenta, dan E. sanguinolenta. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi ada 4 jenis lokeia ya, ada rubra, kemudian ada sanguinolenta, kemudian ada serosa, ada alba, dan purulen. Lokeia rubra ini dia berlangsung 1-3 hari postpartum ya. Jadi darah yang keluar itu masih merah kehitaman gitu, darah yang masih pekat gitu. Sedangkan untuk lokeia sanguinolenta ini dia berlangsung pada hari ke-4 sampai hari ke-7, di mana darahnya itu udah kemerahan kecoklatan gitu ya, karena udah bercampur dengan lendir. Kemudian untuk lokeia serosa ini hari ke-8 sampai dengan hari ke-14, ini warnanya udah kayak kekuningan atau kecoklatan gitu. Sedangkan untuk yang alba dia itu lebih dari 14 hari, dimana cairan yang keluar itu udah warna putih. Sedangkan si purulenta ini yaitu keluarnya nanah ya, dimana terjadinya infeksi gitu pada si pasiennya. Jadi di kasus ini kan dia baru hari kedua, jadi jawaban yang tepat adalah
lokeya rubra. Oke, pembahasan soal nomor 5 yang ditanyakan yaitu berapa kali dilakukan pemberian imunisasi TT pada ibu hamil. Nah, pemberian imunisasi tetanus penting dilakukan pada ibu hamil untuk mencegah dan melindungi bayi yang dilahirkan mengalami tetanus. Berapa kali dilakukan pemberian imunisasi tetanus pada ibu hamil A1, B2, C3, D4, dan E5. Nah, jadi menurut WHO, ibu hamil itu idealnya diberikan imunisasi tetanus itu 2 kali ya, dengan jeda waktunya itu 4 minggu dari pemberian pertama. Nah, kemudian idealnya itu diberikan pada usia kehamilan dari 27 minggu sampai 36 minggu. Nah, untuk mendapatkan imunisasi tetanus ini biasanya itu disediakan di puskesmas gitu ya. Kalau di rumah sakit kita nggak ada. Oke, sekian dulu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku doain teman-teman yang nonton video aku lulus semua tahun ini. Tetap semangat belajar, perbanyak latihan ngejawab soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video-video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.